semua, bahagia semua. Alhamdulillah. Kalau sama teman-teman ini seneng ya Bu ya. Bismillah, bisa konsisten semua ya, bisa istiqomah, derek senang semua, sehat semua, gulanya terkontrol semua, tensinya terkontrol semua nggih. Niki perlu perkenalan melih mboten? Mboten. Mesti penyuluhan sini Mbak Titan terus sampai wis kenal. Oh iya. Pun tepang nggih. Nggih, niki langsung nggih Bapak Ibu, hari ini penyuluhannya tentang stroke. Kemarin sudah penyuluhan sama Mas Abu Bakar nggih, yang masih sing ganteng putih hai. Pun nggih. Udah lama. Kalau sama Mas Akbar kemarin itu stroke-nya tentang stroke hemoragik atau stroke yang karena pendarahan. Jadi karena pecahnya pembuluh darah. Nah, sekarang jatahnya Mbak Titan, Mbak Tania pagi ini membawakan penyuluhan terkait tentang stroke non hemoragik. Gitu. Lanjut Mbak Ulan. Nah, duh gak kita ya Bu ya. Jadi stroke itu ada dua jenisnya, ada dua. Yang pertama stroke hemoragik yang dibawakan Mas Abu Bakar yang kemarin, itu penyebabnya karena pecahnya pembuluh darah. Itu jadi pembuluh darahnya pecah. Nah, yang stroke non hemoragik itu disebabkan karena sumbatan. Jadi beda apa masih nyaring sekali. Jadi stroke-nya yang ini penyebabnya karena sumbatan, bukan karena pembuluh darah yang pecah, tapi karena sumbatan. Nah, sumbatannya itu apa? Ada berbagai macam sumbatan ya. Yang pertama dulu, stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Bisa pembuluh darah otak, bisa pembuluh darah lainnya yang mempengaruhi otak juga. Jadi tetap fokus utamanya itu adalah di pembuluh darah yang ada di otak, gitu ya. Terus stroke itu terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Itu tadi makanya kenapa kok ada dua jenis stroke. Kan selama ini yang diketahui itu ya stroke aja, cuma stroke pak. Nah, ternyata stroke itu ada dua. Ada yang hemoragik sama yang non hemoragik. Lanjut Mbak Ulan. Nah, ini ya jenis stroke-nya nggih. Yang atas ini stroke sumbatan, biasanya disebut dengan stroke non hemoragik atau stroke iskemik itu ya. Terus yang bawah ini yang stroke perdarahan, stroke hemoragik, ini yang karena pecahnya pembuluh darah. Kalau yang atas itu karena sumbatan. Nah, sumbatannya itu apa aja toh Mbak? Yang pertama ada stroke emboli, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah yang terangkup menuju otak. Nah, jadi stroke emboli ini bisa karena sumbatannya itu udara. Nah, kok udara kok iso nyumbat ya Mbak? Padahal udara tuh nggak terlihat kan. Jadi gini Bapak Ibu, pembuluh darah itu kan dia bentuknya kayak pipa. Kayak pipa, darah itu bagaikan air. Nah, kalau airnya, kalau kadang kan kalau di sedotan itu, kalau ada udara itu kan airnya kan misah toh Bapak Ibu. Nah, sama halnya sama dengan pembuluh darah kita. Jadi kenapa kok udara itu bisa jadi sumbatan? Karena udara itu bisa memecah aliran. Nah, kalau alirannya nggak lancar, kan otomatis nutrisi tubuh, untuk metabolisme tubuh akan darah kan nggak tercukupi. Ya. Terus yang kedua adalah stroke trombotik. Ini karena bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam darah. Kalau yang embolik ini karena udara, tapi kalau yang stroke trombotik itu karena bekuan darah. Darahnya beku. Jadi di dalam tubuh itu kandungan darah itu ada yang namanya itu plasma darah. Nah, itu fungsinya buat mengatur pembekuan darah. Biasanya pasien-pasien yang kena DB itu rawan banget HCT-nya, komponen darah yang namanya HCT itu dia tinggi. Nah, itu HCT itu mengatur kebekuan darah. Kalau HCT-nya tinggi, otomatis kan yang bekoknya darah itu nggak ada. Nah, itu rawan sekali untuk darah itu keluar dari pembuluh darah. Jadi darah itu keluar dari selangnya. Nah, jadi ada kebocoran plasma darah. Nah, selain itu sumbatan yang lainnya
Lanjut Mbak Ulan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa penyebab utama stroke, bisa karena sumbatan. Yang pertama, aterosklerosis. Aterosklerosis. Nah, apa toh Mbak aterosklerosis itu? Jadi aterosklerosis itu adalah plak. Plak itu kayak kolesterol itu loh Bu. Jadi kan kalau di selang dia ada plaknya, ada endapan kayak endapan minyak. Kalau semakin banyak endapannya, aliran darah itu kan maju terus gitu ya, dia mengalir terus. Nah kalau ada plaknya itu lama-lama bisa terbawa ke aliran darah. Nah kalau plaknya terbawa ke aliran darah, itu ada resiko plaknya itu menyumbat. Nah itu yang membuat adanya stroke non hemoragik ini. Nah aterosklerosis ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan stroke yang mempunyai riwayat kolesterol tinggi gitu. Jadi kan kolesterol kan komponen utamanya kan minyak gitu Bapak Ibu. Nah kalau semakin banyak minyak, terus kalau semakin banyak minyak itu akan semakin banyak plak yang ada di pembuluh darah. Nah takutnya semakin banyak plak, nanti plaknya itu terbawa di aliran darah dan menyumbat di salah satu pembuluh darah yang ada di otak. Terus yang kedua adalah trombosis, yaitu terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah otak itu sendiri. Jadi bisa karena bekuan darah tadi. Jadi yang pertama sumbatannya itu ada udara, yang kedua ada plak atau minyak, yang ketiga itu ada bekuan darah. Jadi bekuan darah diri sendiri yang susah membeku. Jadi bekuannya itu dia masuk ke selang, masuk ke pembuluh darah. Kalau semakin banyak bekuan darah, lama-lama kan kayak menyumbat jendel gitu Bapak Ibu. Nah itu yang membuat stroke. Jadi aliran darahnya enggak lancar, suplai oksigen enggak tercukupi. Nah nanti di otak itu akan ada kematian sel atau yang disebut dengan iskemik. Nah kalau oksigen di otak nggak tercukupi, darah ke otak nggak dicukupi, nah itu yang dapat menimbulkan stroke gitu nggih. Terus ada emboli tadi yang udara. Terus yang keempat adalah gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium. Jadi fibrilasi atrium itu kerjanya jantung itu cepat banget. Terus nanti untuk penata laksanaannya atau ngelihatnya cara kerja jantung itu dari mana? Itu dari EKG Bapak Ibu. Nate ngelihat orang yang dipasangi kabel banyak-banyak itu. Nah itu tuh fungsinya untuk mengecek merekam kelistrikan jantung. Biasanya kalau fibrilasi atrium itu kan, niko kan garisnya kan kayak rumput nggih Bu. Tapi kan kayak rumput ada jaraknya. Nah, kalau fibrilasi atrium itu dia gambarnya gini terus. Gambarnya kayak rumput terus tapi nggak ada jedanya. Nah, itu salah satu yang bisa membuat untuk stroke karena gambaran EKG yang fibrilasi atrium itu dapat menyebabkan emboli dari jantung ke otak. Jadi gambaran yang EKG seperti ini yang kayak rumput terus gitu loh, itu nanti lama-kelamaan bisa menimbulkan emboli atau udara gitu ya. Terus yang terakhir adalah penyakit arteri kecil. Kondisi ini mempengaruhi pembuluh darah kecil di otak menyebabkan stroke yang disebut dengan stroke iskemik. Jadi beberapa penyakit arteri kecil kayak aterosklerosis itu nanti berpengaruh di pembuluh darah otak kecil gitu ya. Lanjut Mbak Ulan. Nah, untuk gejala stroke non hemoragik ini biasanya muncul mendadak dan dapat dikenali. Gampangannya ada singkatannya Bapak Ibu. Jadi tanda gejalanya itu singkatannya adalah segera ke RS. Apa Bapak Ibu? Nah, tapi ya enggak cuma langsung segera ke RS, enggak. Ini adalah singkatan. Yang pertama senyum tidak simetris atau mencong gitu. Jadi wajahnya itu tahu-tahu mencos gitu, apalagi di bibirnya.
ciri khas untuk penyakit stroke adalah itu garis wajah yang nggak simetris gitu nggih. Terus ada sulit menelan air minum secara tiba-tiba, jadi mau minum itu balik terus, atau mungkin susah buat ditelan. Sebenarnya kita mau nelen tapi kita ngerasa susah. Nah itu bisa dicurigai ke stroke atau ada gangguan di persyarafan yang mengatur kita minum. Jadi kan kita bergerak, kita melihat, kita bersuara, itu kan diatur sama saraf nih Bapak Ibu. Kalau ada beberapa gangguan atau kelainan di saraf itu kan juga bakal terlihat. Nah perlu dicurigai kalau memang ada kok tiba-tiba kok aku gak bisa mimik ya. Nah terus apalagi ada dengan riwayat tensi tinggi. Nah itu monggo segera ke pasienkes atau bisa ke klinik atau bisa ke rumah sakit gitu nggih, daripada kan lebih baik mencegah nggih. Jadi kalau segera diketahui kita segera bisa memberikan pengobatan gitu nggih. Terus yang selanjutnya G. Tadi ini G. G yang ini adalah gerak separuh anggota tubuh mengalami kelemahan. Jadi bisa anggota tubuh yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu tahu-tahu lemes, jenengan mau ngangkat itu nggak bisa. Jadi wes lemes nggak bisa digerakin, nggak bisa dirasakan. Ngoten. Jadi tadi yang tanda gejala yang pertama apa Bapak Ibu? Senyum apa? Senyum yang tidak asimetris atau mencos, perot, miring, betul. Terus yang kedua G-nya apa? Gerakan tubuh yang melemah. Jadi yang gejala yang pertama adalah perot itu tadi, terus nggak bisa menelan. Terus yang kedua gerakan tubuh yang lemah secara mendadak gitu. Jadi jenengan mau ngangkat gini tuh udah nggak bisa. Sebenarnya jenengan karep buat ngangkat, tapi kok nggak bisa, nggak bisa. Kaki tangan tuh nggak bisa. Nah kelemahan otot ini bisa terjadi di bagian tubuh sisi kanan atau di sisi kiri gitu. Bisa saja di kedua kaki itu juga bisa. Pokoknya ada kelemahan di salah satu anggota gerak. Bisa anggota gerak atas yang berarti itu tangan, bisa anggota gerak bawah yang berarti kaki. Nggih, ngoten nggih. Terus yang selanjutnya adalah ra. Ra-nya apa? Bicara. Bicaranya pelo gitu. Bicara pelo, terus kadang kalau ngomongan itu nggak berarti, jadi ngomong bangku gitu nggak bisa, gitu. Nah jadi kayak orang gagu gitu. Apa Bu? Oh iya. Telur nek berada gitu. Gitu nggih. Jadi bicaranya bisa pelo, bisa hurufnya itu konsonan semua. Jadi gitu. Jadi bisa dulu saya pernah menemui pasien Bu, dia itu pagi itu dia nggak apa-apa, pagi masih bisa aktivitas biasa, masih bisa ngomongan seperti kita seperti ini, tapi mulai siang dia itu ngomongannya itu rancu. Jadi aku sebenarnya pasiennya itu tuh mbak aku ki ngomong iki loh, tapi kok gak iso ngono. Tapi kondisi fisiknya masih bagus, dia tensinya masih bagus juga gitu. Cuma tahu-tahu kok ngomongnya itu nggak bisa. Itu siang hari, sore hari maghrib itu semakin nggak bisa ngomong. Jadi kayak gitu. Terus dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit udah mulai penurunan kesadaran gitu, karena sebenarnya pas siang itu beliau sudah gejala stroke, tapi nggak diketahui, nggak dikonangi, nggak diberikan tata laksana yang sesuai itu. Jadi golden period, jadi waktu emasnya itu sudah terlewat gitu. Jadi stroke itu ada waktu emas nih Bapak Ibu. Waktu emas itu apa? Waktu emas itu waktu yang baik. Semakin cepat ditangani itu semakin sedikit kerusakan yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi
begitu udah ada gejala terus langsung ke rumah sakit, langsung dikasih penanganan, otomatis kan dari rumah sakit kan langsung memberikan penanganan yang sesuai dengan gejalanya itu. Nah, kemungkinan kerusakan sistem saraf atau sistem yang lainnya di dalam tubuh itu bisa diminimalisir. Ngoten dadosnya kan kalau belum kebacut itu masih bisa diobati. Ngoten nggih. Terus yang selanjutnya itu adalah tadi sudah sampai raya. Terus yang sekarang adalah ke-nya apa? Itu kebas atau kesemutan separuh tubuh. Jadi tadi sama kayak kelemahan. Kalau kelemahan kan jenengan lemes, disuruh ngangkat nggak bisa. Tapi kalau kebas itu rasanya kesemutan, dipegang, dijiwet, di apapun tuh nggak terasa. Iya, kebas. Jadi sama kayak meh mirip sama komplikasi DM gitu. Tapi kalau ini kalau stroke kan ada gejala yang lainnya. Jadi nggak cuma kebas aja, tapi disertai sama segeranya itu. Gitu nggih. Terus yang selanjutnya adalah atau rabun pandangan satu mata kabur secara tiba-tiba. Jadi kedua mata ini salah satu matanya itu pandangannya kabur. Entah itu terlihat kabut putih, entah itu mau melihat Mbah Miem ki, tapi gak jelas. Cuma terlihat bentuk tubuhnya, tapi gak jelas itu siapa. Nonton itu perlu dicurigai nggih, dicurigai. Nah, dolane itu ya akeh tinggal. Enggak, tapi nih kasusnya stroke ini meh melihat apapun mbok kuwi Mbak Ayu masih ganteng, mbok kuwi duit sagep kok tetap kabur. Gitu nggih. Terus selanjutnya yang terakhir adalah sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba. Nah, sakit kepalanya ini kayak pusing banget, tapi kalau sakit kepala ini pasti disertai dengan tensi yang tinggi. Makanya Bapak Ibu yang tensinya tinggi itu kita malah Mbak yang was-was. Pak dokter, Bu dokter, Mbak perawat, masih perawat yang was-was. Karena apa? Begitu jenengan tensinya tinggi, nggak terkontrol, nggak minum obat, takutnya apa? Pembuluh darahnya pecah atau bisa ada sumbatan di pembuluh darah yang efeknya nanti bisa terjadi serangan stroke. Gitu nih. Jadi stroke ini Bapak Ibu yang punya hipertensi ini sangat riskan untuk terjadinya stroke apabila jenengan tidak terkontrol minum obat atau nggak merubah pola hidup. Ngaten nggih, Mbak Ula lanjut. Nah, yang muda juga bisa kena stroke loh. Jadi stroke itu nggak mengenal batasan usia nih Bapak Ibu. Yang muda sudah stroke sudah ada, yang tua stroke juga sudah ada. Jadi kalau stroke itu nggak mengenal usia. Nah, faktor resikonya apa aja? Mbak Ula. Faktor resiko yang tidak bisa diubah. Jadi peluang terjadinya stroke itu ada dua. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang pertama yang tidak bisa diubah itu adalah umur secara medis atau secara penelitian stroke itu terjadi kebanyakan pada orang-orang yang berumur 55 tahun ke atas. Karena apa? Karena umur 50 tahun ke atas itu sistem organ tubuh itu sudah mengalami degeneratif atau penurunan fungsi. Gitu. Kalau nggak dijaga, fungsi organnya sudah menurun, pola hidupnya nggak diperbaiki, nah itu menjadi salah satu faktor resiko atau peluang terjadinya stroke. Gitu. Terus yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin pria lebih rentan terkena stroke daripada wanita. Secara penelitiannya, tapi sekarang wanita yang terkena stroke juga banyak. Tuh, terus selanjutnya adalah genetik atau riwayat keluarga yang sudah mempunyai stroke gitu. Jadi keturunan dari ayah, ibu, kakung, uti itu bisa menurunkan penyakit stroke ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah ras tertentu
Terus yang menemukan individu dalam keadaan tersebut tidak menghalangi pencegahan stroke secara menyeluruh. Jadi beberapa ras tertentu yang pola kebiasaannya itu kayak sering makan yang asin, kebiasaannya tidak sesuai dengan standar kesehatan, itu bisa saja menjadikan potensi untuk terjadinya stroke. Terus Mbak Ulan. Nah, ini faktor resiko stroke yang bisa diubah. Yang pertama adalah kurang aktivitas fisik. Kenapa kok kurang aktivitas fisik itu bisa menyebabkan stroke? Karena kalau jenengan kurang gerak, kurang aktivitas fisik, metabolisme dalam tubuh kan juga tidak bagus. Nah, kalau tidak bagus nanti curiganya bisa menumpuk plak-plak yang ada di pembuluh darah yang bisa menjadi sumbatan itu. Terus yang kedua adalah penyalahgunaan obat, karena beberapa efek obat itu kadang ada yang membuat irama jantungnya tambah cepat, terus ada yang membuat kadang tensinya itu tambah tinggi gitu. Tapi kalau obat kan sudah dikombinasikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dokter itu biasanya memberikan, oh ini nanti obatnya marai tensinya tinggi karena nanti ada memacu kerja jantung, ya berarti dikasih obat yang anti hipertensi gitu nih. Jadi kalau minum obat itu harus sesuai sama anjuran dokter. Jadi nggak boleh minum obat seenaknya jenengan sendiri, ngaten ya. Terus adalah stres mental fisik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kebanyakan pikiran, biasanya nanti tensinya tinggi, nggak dikontrol. Nah, ada pembuluh darah yang pecah gitu. Jadi mekanisme atau pengelola penting ya Bapak Ibu. Terus ada migrain tadi yang disertai dengan darah tinggi, tekanan darah yang tinggi. Terus pemakaian kontrasepsi hormonal atau KB gitu. Biasanya ini kalau ngepil sama suntik Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang ngepil sama suntik itu nggak boleh terus-terusan seumur hidup, harus dijeda dulu. Jadi jenengan bisa nanti mungkin bisa disampaikan sama anaknya atau cucunya nggih, yang KB itu yang pakai pil sama suntik itu nggak boleh seumur hidup terus gitu, nggak boleh. Jadi harus dijeda dulu, bisa ganti KB yang lain atau stop nggak pakai KB dulu. Artinya terus yang selanjutnya adalah merokok dan konsumsi alkohol. Nah, kenapa tadi laki-laki itu lebih besar potensinya terjadi stroke karena merokok dan alkohol ini, gitu nih. Lanjut Mbak Ulan. Nah, bahaya stroke yang pertama itu adalah wajah terlihat tidak asimetris. Bahaya stroke. Kalau sudah ada gejala ini perlu diwaspadai nggih. Jadi tadi ini konsepnya sama yang dengan segera ke RS tadi. Ada wajah yang terlihat tidak simetris, terus cegukan atau sesak nafas gitu. Lanjut Bu Ulan. Terus ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu gangguan untuk berpikir nih Bapak Ibu. Jadi kan kalau ada sumbatannya di otak kan pusat kita untuk berpikir. Kalau di otak itu ada sumbatan, nah itu pasti juga ada gangguan di sistem berpikirnya kita. Terus ada kehilangan keseimbangan. Otak itu kan ada beberapa bagian ya Bapak Ibu. Ada otak kecil, otak besar, dan batang otak. Kalau batang otak letaknya di sini, di tengkuk. Nah, yang mengatur keseimbangan kita bisa berdiri, kita bisa jalan, itu adalah batang otak. Kalau ada sumbatan di batang otak, otomatis kan koordinasi tubuh itu terganggu. Nah, keseimbangan tubuh itu juga akan terganggu. Nonton ya, Mbak Wulan. Bahaya stroke yang selanjutnya adalah kerusakan jaringan dan saraf. Nah, kerusakan jaringan dan saraf, karena di otak itu kan selain banyak pembuluh darah juga banyak sarafnya. Kalau stroke-nya nggak tertangani, komplikasinya adalah kerusakan jaringan dan saraf yang permanen atau sudah tidak bisa dikembalikan gitu. Terus selanjutnya adalah sulit berbicara dan penglihatannya kabur, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal yang segera ke RS tadi nih.
Lanjut. Nah, bahaya yang selanjutnya adalah kelumpuhan. Jadi kalau tadi sudah ada tanda gejalanya kelemahan otot, lemas, kalau nggak ditangani nanti efeknya bisa terjadi kerusakan syaraf untuk penggerak. Itu nanti efeknya bisa jadi kelumpuhan. Jadi udah nggak bisa disembuhkan. Jadi ya karena sudah terlanjur, ya sudah berarti jenengan berarti pasien sudah tidak bisa menggunakan anggota geraknya, bisa kaki, bisa tangan. Nah, terus ada yang kalau stroke nggak tertangani, stroke-nya sudah terlalu lama nggak ditangani, bisa menyebabkan kematian karena ada beberapa penyumbatan atau kematian di sel tubuh karena suplai oksigen dan suplai darah yang kurang. Terus lanjut Mbak Ulan. Nah, dapatkah penyakit stroke itu dicegah? Jawabannya 90% stroke terkait dengan 10 resiko itu dapat dicegah. Dengan apa? Yang pertama adalah kontrol tekanan darah. Jadi rutin tensi. Karena biar tahu tensinya itu tinggi atau rendah. Kalau tinggi, ya nanti kita antisipasinya kita berikan obat anti hipertensi biar tensinya nggak semakin tinggi, biar nggak ada pembuluh darah yang rusak atau yang pecah. Terus yang kedua adalah melakukan olahraga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit. Olahraga itu nggak harus yang berat-berat Bapak Ibu, jenengan jalan gitu itu udah termasuk dengan olahraga. Jenengan bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, itu sudah termasuk olahraga ringan gitu ya. Terus ada makan makanan seimbang yang sehat, perbanyak buah, sayuran, dan kurangi garam. Karena kalau kebanyakan garam nanti tensinya itu kan bisa tinggi. Kalau tensi tinggi resiko ke stroke-nya itu besar. Terus selanjutnya adalah kontrol kadar kolesterol Anda, karena tadi aterosklerosis itu sukanya sama kolesterol. Kalau kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, nah itu perlu diwaspadai karena itu meningkatkan potensi untuk terjadinya stroke. Terus ada pertahankan berat badan yang seimbang. Terus ada berhenti merokok dan hindari asap rokok. Ada tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Terus periksa dan obati penyakit jantung. Kalau memang sudah pernah terdiagnosa atau tervonis ada sakit jantung, itu harus kontrol, harus minum obat. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kurangi resiko diabetes dan dapatkan pengetahuan tentang stroke atau penyuluhan. Jadi kalau jenengan dapat penyuluhan stroke, oh stroke itu gini, pencegahannya ini. Jadi jenengan bisa mengimplementasikan atau mengamalkan apa yang sudah diberikan. Gitu nggih. Lanjut Mbak Ulan. Nah, ini tadi diagram periode emas penanganan stroke. Jadi dari serangan stroke sampai ke pemeriksaan dokter di rumah sakit itu golden periodnya kurang dari 2 jam. Begitu ada gejala 2 jam itu sudah harus sampai rumah sakit, sudah harus diperiksa dokter, sudah harus ronsen atau mungkin CT scan gitu nggih. Jadi kalau lebih dari 2 jam itu kemungkinan nanti akan ada banyak sel saraf atau kematian jaringan dan kerusakan organ yang lebih banyak gitu nggih. Lanjut Pak Ulan. Nah, ini mitos dan faktanya nggih. Mitosnya adalah stroke tidak bisa dapat dicegah. Faktanya tadi 90% stroke itu bisa dicegah nggih, dengan beberapa pola hidup yang harus diubah dan dikontrol gitu. Lanjut Mbak Ulan. Mitosnya tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Faktanya bila ditemukan gejala atau tanda stroke lebih dini, segera datang ke Fasyankes untuk pengobatan untuk menyembuhkan stroke. Tapi ini tahapnya sudah di awal, tahap baru awal. Jadi begitu keluar gejala langsung diperiksakan. Beda lagi kalau sudah terlambat, itu akan banyak sistem organ yang sudah mengalami kerusakan atau bahkan kematian. Gitu, okay?
Terus ini mitosnya stroke hanya menyerang orang tua, padahal faktanya stroke bisa terjadi pada setiap orang di setiap saat. Contohnya Mr. B umur 18 tahun, pemuda tampan yang meninggal dunia karena stroke. Riwayatnya adalah bekuan darah di jantung. Terus kasus yang kedua adalah Tuan X usia 21 tahun, pasien stroke termuda di RSCM karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi kalau stroke itu tidak mengenal usia, bisa tua, bisa muda. Bisa anak-anak juga bisa kalau ada penyumbatan darah atau pecahnya pembuluh darah yang enggak segera ditangani. Lanjut. Mitos yang selanjutnya adalah pemulihan stroke cukup singkat, hanya beberapa bulan pertama setelah serangan stroke. Faktanya pemulihan stroke itu membutuhkan waktu yang lama bila tidak dilakukan pengobatan gitu. Jadi kalau sudah, biasanya orang stroke itu kan terus nggak bisa jalan ya Bapak Ibu, nggak bisa jalan, terus tangan kakinya lemes. Nah kalau itu masih melewati golden period atau waktu emas, itu masih bisa direhabilitasi, bisa diterapi, bisa di fisioterapi. Tapi kalau sudah melewati waktu keemasan, itu sudah susah, bahkan bisa mengalami kelumpuhan. Selanjutnya, stroke dapat terjadi pada penderita yang mempunyai penyakit jantung saja. Faktanya brain attack atau serangan otak itu bisa terjadi pada siapa saja, pada penderita yang punya jantung, penderita yang punya diabetes, penderita yang punya hipertensi, itu mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadi serangan stroke. Lanjut Mbak Uli. Ini berarti sudah selesai. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, banyak dulu, belum ada kesempatan. Monggo, kalau mau yang sharing, ada yang mau tanya, monggo. Monggo, Ibu. Saya minum itu amlodipine 5 mili, sering tinggi terus gak pernah normal. Tapi kalau saya minum 10 mili itu udaranya bagus terus.